Hai, apa kabar kalian semua? Selamat siang, assalamualaikum. Di sini aku ingin membacakan harusnya kamu tahu ini sejak dahulu kala, ya. Harusnya kamu tahu ini sejak dahulu kala. Aku akan membacakan dengan kartu ini ya, teman-teman. Kita akan mulai masalah. Masalahnya apa? Oke, masalahnya apa? Kita punya kartu Algis dan ada kartu Awas. Di sini kamu memiliki masalah mengenai move on. Kartu Algis adalah kartu defense, ya. Kamu melakukan pertahanan terhadap apa? Terhadap movement, pergerakan kamu. Jadi aku melihat kamu di sini memiliki masalah untuk out of the box, untuk move on. Ada di sini yang punya masalah belum move on dari pasangannya, walaupun bibirnya sudah berkata move on, tetapi sampai sekarang masih kayak ada traumatik, masih merasa sakit, walaupun katanya sudah move on. Apakah ada perasaan itu? Kalau iya, silahkan di komen ya. Kemudian apa yang menginfluence? Apa yang mempengaruhi kejadian di masa lalu? Karena ini adalah problemnya ya. Kenapa ada ini kita harus lihat. Apa yang mempengaruhi? Kita punya kartu Isa, Jerah. Isa itu blokade, waiting, menunggu. Kita punya kartu Jerah, dimana artinya menunggu sesuatu, menunggu kekayaan misalnya, menunggu hasil, ya, menunggu keputusan, menunggu kabar. Itu yang aku bisa lihat di sini. Guidance-nya seperti apa? Nanti kita akan bacakan, tapi aku akan bukakan dulu. Dan outcome-nya aku akan taruh di bawah sini dengan tertutup ya. Apa yang harus dilakukan kita akan buka di akhir pembacaan. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Yang harus kamu tahu di dirimu sendiri. Sejak lama kamu harus tahu ini. Oke. Problemnya mengenai kamu tidak mau maju dari apa? Dari sebuah kesempatan. Ya, kamu selalu menunggu dan menunggu proses. Kamu menunggu, kamu kayak gampang terlalu dihanyutkan pada satu kesenangan sesaat, dan itu membuat kamu menunggu. Aku melihat di sini mungkin ada seseorang yang menjanjikan sesuatu sama kamu, tapi kamu rela menunggu begitu lama untuk orang ini. Padahal ini adalah sebuah kayak kayak dia masuk ke dalam hubungan ini itu tidak dalam waktu yang lama gitu loh, sebentar, tapi mungkin dia pergi meninggalkan kamu dan kamu masih mengharapkan sebuah progres. Aku lihatnya bagaimana kelanjutannya aku sama dia. Ada yang udah 17 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 2 bulan sudah ditinggal, atau kalian hanya kenal 2 bulan, kalian hanya kenal 3 bulan langsung pergi. Pokoknya hitungannya itu mungkin gak lama ya, pas bulan ketiga mungkin bisa jadi. Dan kamu di sini masih menunggu apakah ada kelanjutannya. Itu yang membuat kamu sebetulnya susah untuk move on. Ya, ini problem yang sangat dalam, ya, pembacaan dalam yang harus kamu tahu, yang harus kamu melek sekarang ini. Kenyataan yang kamu harus tahu ya. Kemudian kita akan lihat kartu Isa dan Jerah. Apa yang menginfluence itu? Blokade pikiran. Ini ada gambar orang macet,
ada jera menunggu hasil. Kamu menutup semua kesempatan-kesempatan yang datang. Mungkin dari kesempatan cinta, kesempatan pekerjaan. Mungkin ada yang menjanjikan kamu sama bos kamu, misalnya bos kamu tuh kayak ngiming-ngimingin, terus kamu tuh kayak ngarepin lebih gitu. Bisa aja dari pekerjaan seperti itu. Atau kamu cuma di PHP-in nama bos kamu karena dia nggak mau hire orang lain yang mungkin gajinya di atas kamu, kita nggak pernah tahu. Atau masalah cinta di sini, cinta yang stuck tapi kamu harapkan ada hasil dari situ. Kamu harus lihat ke dalam diri. Yang menginfluence kamu ada blokade, teman-teman. Kamu tidak gampang mengepakkan sayap. Kamu bisa jadi seseorang yang pemurung. Kamu bisa jadi selalu punya pikiran negatif. Kamu selalu merasa tersakiti di sini. Ya, kamu selalu mikirin dia lagi. Kamu kayak menutup diri dari mencari sebuah kesempatan gitu loh. Kamu masih belum melepaskan karmanya. Ya, karma di masa lalu. Kamu pendam sendiri ini. Itu yang membuat kamu mungkin tidak maju sekarang. Atau kamu terus, walaupun kamu sudah berubah tahun, berubah hari, berubah minggu, kamu masih dengan perasaan yang sama. Ini bahaya banget buat kemajuan kamu. Apalagi kamu menunggu orang yang itu-itu aja. Orang yang tidak pernah menyatakan bagaimana rasanya. Ya. Kalau dia di posisi kamu, dia nggak care akan itu. Dia taunya kamu suka aja sama dia. Tapi dia nggak lihat efeknya apa. Ini aku akan buka ya. Seperti apa orangnya. Aku akan buka seperti apa orangnya. Yang membuat kamu menunggu, membuat kamu stuck. Lebih melihat ke dalam diri lagi ya teman-teman mulai sekarang. Orangnya ini adalah orang yang cukup funky, cukup percaya diri. Mungkin umurnya bisa 40, 45 tahun. Bisa umur-umur mentok-mentok 45 atau berapa ya. Ada yang umur-umur segitu. Bisa lebih tua atau lebih muda, itu nggak masalah. Kemudian di sini ada perasaan gini loh, aku bisa ngedapetin dia, gitu ya. Orang ini membuat kamu kayak percaya diri untuk bisa ngedapetin dia. Segala macam kekonyolannya dia kamu maafin. Dia sangat membuat kamu percaya. Mungkin ada sisi manipulatif yang sebetulnya kamu tidak sadar dia berikan ini kepada kamu. Kamu terus memaafkan orang ini. Pada akhirnya kamu tahu kenyataannya. Cinta tidak seindah itu. Ada apa di sini? Kamu sudah banyak menunggu waktu yang begitu percuma. Harusnya kamu tahu ini sedari dulu, teman-teman. Ya. Kita akan ambil apa yang harusnya kamu ketahui dari dulu, dari perasaannya. Apa yang harus kamu ketahui dari dulu atas perasaannya padamu. Chaser. Dia adalah seorang penggoda. Menggoda. Ya, dia menggoda kamu. Dia mengambil keuntungan dari kamu karena ada value di sini. Ada nilai di sini. Dia menggoda kamu untuk sesuatu.
New chapter, hidup baru. Kamu itu orang baru yang dimanfaatkan dia untuk apa? Untuk kepentingannya. Dia menggoda kamu untuk keberuntungan ini. Apa? Dari uang, dari segi fisik, atau apapun itu. Pokoknya ibaratnya kamu adalah yang jadi asisten dia. Dan ini adalah hal baru dalam hidup kamu. Mungkin kamu berpikir bahwa dia ini butuh aku. Kalau misalnya wanita udah agak berumur ya, udah itu dia desperate of love, desperate sama masalah cinta, cowok-cowok kayak gini nih akan jadi apa ya, akan melihat kamu atau melihat mereka itu sebagai sasaran empuk. Ini banyak terjadi di online yang ketemu asli aja juga banyak ya. Di sini aku ngelihatnya ada dia menggoda kamu untuk keuntungan pribadinya sendiri. Dan di sini ada kartu new chapter. New chapter itu adalah hal baru. Ini baru terjadi satu kali dalam hidup kamu. Mungkin kamu udah banyak, tapi yang dalam itu dia. Yang dalam apa ya? Yang paling dalam dari sekian banyak itu dia. Kamu udah sampai kayak kecocok hidungnya gitu loh, teman-teman. Apa yang mempengaruhi sikap dia terhadap kamu di hari ini? Reveal. Kamu pada akhirnya akan tahu kebenarannya. Mungkin dari bacaan ini baru ada yang tahu kalau dia memanfaatkan kamu. Bagaimana tahu sih ciri-ciri orang memanfaatkan? Ketika kamu sama dia tabunganmu habis. Buat wanita, tabungan kamu habis. Kamu sering bantuin dia. Dianya datang ke kamu cuma ada maunya aja. Udah sama kamu mesra-mesra, tiba-tiba dia kenalan juga sama teman kamu. Tolong ya, dicamkan itu. Aku kali ini tidak akan membuka siapa namanya. Nanti jadi kusnudon, apa jadi suuzon. Aku nggak mau ya. Di sini aku melihat sekalipun sudah terbuka ya, kamu tuh terus kayak mempertanyakan kenapa. Karena kamu sudah memberikan cinta kamu sama dia. Kamu pengen dia tuh bicara kejujurannya ke diri kamu. Kenapa kamu begitu sama aku? Aku tahu kalau kamu jujur, aku juga gak akan ninggalin kamu. Mungkin ada yang seperti itu perkataannya walaupun sakit. Dan di sini sebetulnya hubungan kalian itu adalah ada jarak. Semakin terbuka, semakin kesini hubungan kalian akan ada jarak. Walaupun hati kamu tidak bisa dipisahkan dari dia, karena mungkin kamu masih belum menerima sebuah kenyataan. Guys, girls, kamu jangan terlalu banyak lihat-lihat channel-channel yang bagus-bagus deh. Ayo, mulai buka mata kamu, ya. Mulai buka mata kamu. Kenapa? Karena kamu sudah banyak dimanfaatkan di sini. Dia menggoda kamu hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ya, dia punya tujuan baru. Mungkin dia punya masa lalu yang juga tidak baik, tetapi di sini dia juga memanfaatkan kamu. Kita akan lihat ada new chapter apa itu. Oke. Orang ini punya kesulitan ya. Kesulitan untuk melangkah, kesulitan untuk mendapatkan kesempatan mengenai uang. Orang ini punya problem masalah uang. Masalah pekerjaan, masalah uang. Dia memanfaatkan kamu untuk menutupi kesulitannya dia. Jelas-jelas itu. Kamu harus sadari ini, teman-teman. Apalagi yang kita lihat. Umurnya bisa sepantaran atau lebih dewasa.
kamu ada merasa apa ya, merasa energi dia itu sangat lekat. Dia itu kayak orang yang sangat ngerti kamu, tetapi di sini energi yang diberikan juga buat badan kamu sakit atau gloomy terus. Gloomy itu kayak murung, energi murung. Kamu pengen pengen kayak melepaskan dia 100% tapi nggak bisa karena energi dia udah terlalu kuat. Jadi setengah-setengah, mau pergi juga mikir, ragu untuk pergi, ya. Ada ketertarikan secara sensual di sini. Kamu mungkin kerap membayangkan dia secara sensual, tetapi mungkin ada penundaan. Kalian agak sulit untuk ketemu. Kamu sangat penasaran sama dia. Sampai dengan saat ini ada yang masih berkomunikasi. Orang ini datang dan pergi ya teman-teman. Walaupun dia datang pergi dalam hidup kamu, atau sudah tidak ada, atau sudah absen dalam hidup kamu, ya mungkin sejak berapa bulan lalu, ya, tapi dia masih belum tergantikan. Di sini adalah yang membuat energi kamu tuh masih belum mau move on, ya, belum bisa move on. Dan sekarang aku akan masuk ke dalam pembacaan terakhir. Kita bicara mengenai guidance, petunjuk. Kita punya kartu Lagus. Di sini adalah imagination atau bisa juga dibilang healing. Dan di sini kita punya kartu Raido. Teman-teman, kamu harus banyak healing dengan dirimu sendiri, ya. Guidance-nya adalah kamu harus mengalir seperti air. Kamu harus menerima dikala hati kamu tuh juga sakit. Gitu loh. Bukan kamu harus semangat terus. Kamu yakin dia ada untuk kamu dan kamu mikirin cara gimana supaya dia sama kamu. Just jangan. Kamu harus melek di sini. Itu loh, aku tuh takut kalau misalnya kamu salah nonton, banyak pikiran-pikiran halu, ya. Jadi, kamu tidak merasakan namanya sakit, nggak tahu namanya kamu dibohongin. Mungkin untuk orang yang udah kesini, baru kamu sadar. Walaupun pembacaan ini bisa berubah, ya, pembacaan ini bisa berubah dan tidak resonate dengan semua orang. Karena pembacaan ini general, hanya untuk kamu yang penting-penting aja. Lagus di sini, intinya kamu harus pakai insting kamu untuk menghealing diri kamu sendiri. Buang itu namanya mimpi-mimpi. Ini adalah bagian dari progres dan perjalanan. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang seperti ini? Karena ini adalah progres dari healing. Progres atau proses dari kamu healing. Kamu belajar healing, menyembuhkan dirimu sendiri, membuat dirimu tenang. Bukan aku, bukan orang lain. Dan di sini outcome-nya adalah Gebo. Teman-teman, kartu ini menunjukkan bahwa kamu harus mendapatkan orang baru secepatnya. Kalau tidak, kamu akan berakhir sendirian. Karena di sini energinya adalah energi irreplaceable. Kamu tidak bisa melupakan orang itu, sementara tidak ada kepastian dari orang ini. Oke? Aku akan buka dari zodiaknya aja ya. Serem-serem soalnya. Takutnya nanti seuzon. Sebetulnya kalau tarot itu nggak perlu pakai zodiak, nggak perlu pakai apa. Feeling aja. Kita punya Pisces, Cancer, Gemini, Leo. Satu lagi kita punya Capricorn. Capricorn kuat ya. Dan Libra.
Kira-kira itulah teman-teman. Kalau misalnya pembacaannya, aku udah buka 6 zodiak, jadi aku nggak akan lanjutin lagi, takut ya, hanya dibisikin aku hanya boleh 6. Dan di sini buat yang zodiaknya tadi muncul, coba dipikirin lagi. Tapi kalau kamu ada energi dan cerita kamu sama kayak yang aku bacain, please hati-hati. Pastikan kamu dapat pasangan yang tepat. Itu aja. See you and I see you. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bye-bye.